record ya, berarti nanti ini akan recordan ini akan saya sampaikan kepada klien kita yaitu dari kepada KLHK. Nah, mungkin boleh bisa dimulai ya. Kita perkenalan dulu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Valentino Welifard selaku tim pengaudit dari Departemen Audit yang ditugaskan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ditugaskan juga untuk mengaudit sekiranya terhadap bidang Enviro pada PT Adaro Indonesia, dikarenakan sesuai dengan perjanjian yang terbaru itu Paris Agreement, dan juga pendapat dari pemerintah mengenai fokusnya Indonesia pada pembenahan lingkungan seperti 2030, berkurangnya emisi, dan fokus kepada lingkungan lainnya. Jadi kita akan mulai pengauditan pada Departemen Enviro ya. Untuk yang pertama mungkin boleh perkenalan dulu nih dari Departemen Enviro dari PT Adaro, siapa aja yang datang dan dari ahli apa aja. Boleh dari siapa yang mau mulai duluan? Dari Ananda mungkin? Baik, perkenalkan nama saya Ananda Kartini. Di Adaro ini saya bekerja sebagai tim ahli kualitas air. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga Ibu Ananda. Selanjutnya kepada Ibu Risti, boleh perkenalan juga. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Risti Triherawati. Saya di sini sebagai tim ahli limbah P3 dari PT Adaro Energi Indonesia. Terima kasih. Oke, dari selanjutnya dari Ibu Cindy, boleh perkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Aulesa Sabila. Di sini saya adalah eh, ahli di bidang limbah padat dan pasca tambang di PT Adar. Terima Oh, kasih. oke, oke, limbah padat dan pasca tambang ya. Banyak tuh uangnya tuh mungkin lu tambang bro. Amin. Oke, selanjutnya dari Bapak Zaki, dari ahli apa? Oke, baik Bapak. Perkenalkan, saya Muhammad Fari. Saya di PT Adaro sebagai tim kualitas ahli udara. Oke, mungkin kita akan menanyakan mengenai tiap-tiap aspek dari tiap ahli ya, karena nggak mungkin kan saya nanyain ahli yang lain, tapi eh, nggak ada ahlinya di sini. Jadi saya mungkin akan nanyain dari kualitas udara, ataupun adakah dari yang lain ingin menyampaikan mengenai audit hari ini? Disampaikan aja mengenai temuan-temuan ataukah ada apa? Atau mungkin nanti akan saya sampaikan atau saya pertanyakan secara bergiling pada tiap ahli. Mau begitu aja kali ya? Iya Pak, boleh begitu aja. Oke, mungkin kita mulai dari kualitas udara ya, Bapak Zaki. Oke, Bapak Zaki, eh, izin bertanya Pak mengenai PT Adaro kan ya seperti kita tahu ya, pasti PT Adaro kan dengan proper emasnya pasti sudah ada izinnya dan lain-lainnya. Tetapi kita akan melakukan pengecekan kan, karena izinnya itu kan ada berkala setiap 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, 5 tahun. Nah, untuk udara ini kan pasti apalagi tambangnya melibatkan banyak alat berat, fuel dan lain-lain, itu untuk emisi yang dihasilkannya itu apakah sesuai, karena kan nanti kan berdampak juga ke masyarakat nih, apakah emisi-emisinya sudah sesuai atau belum tuh Pak? Oke, baik Bapak. Jadi PT Adaro ini untuk kualitas udara itu selalu mengonfirmasi ya secara rutin perusahaan ini melaporkan hasil pemantauan pengendalian polusi udara itu kepada badan pemerintah dan instansi terkait yang bertanggung jawab, Bapak. Oke, berarti instansi berkaitnya tuh ke DLH dan juga KLHK ya, Iya, betul Pak. kalau ke lingkungannya ya. Oke, berarti kira-kira pengujian emisinya itu pakai peraturan yang lama, yang tahun berapa sih saya lupa. Kalau Betul. pengendalian polusi udara itu Bapak, itu ada di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021, itu ada di lampiran nomor 7. Itu apa aja ya kira-kira yang dicek tuh? Saya kurang paham juga sih. Apa aja? Indikatornya itu ada sulfur dioksida atau SO2, kemudian dicek juga karbon monoksidanya, CO, ada nitrogen dioksida,
ada O2 sebagai ozon, kemudian hidrokarbon non-metana, ada partikulat debu juga, partikulat debu 2,5 sama 10 pm, kemudian terakhir ada timbal. Oh, berarti laporannya tuh secara trimester ataupun per tahapnya itu rutin ya dilaporkannya. Iya, rutin Bapak. Kira-kira ada temuan nggak ya untuk di lapangannya? Apakah ada keluhan dari masyarakat ataukah tidak? Untuk saat ini belum ada Bapak. Oh, belum ada. Oke. Berarti kira-kira dari kualitas udara aman ya. Untuk izinnya itu ditaruhnya di bagian AMDAL, ditaruh di mana ya kira-kira? Di RKL RPL Bapak. Oh, RKRPL ya, yang ntar Ya, diupdate tiap 3 tahun ya kalau nggak salah ya. 3 tahun, ya. 5 tahun ya. Oke, oke. Oke, mungkin kita lanjut ke kualitas air ya. Kualitas air tadi Ibu Ananda ya. Untuk Iya, Ibu Bapak. Ananda ini mungkin ingin menanyakan juga mengenai limbah-limbahnya ini. Apakah ada pengolahan terlebih dahulu? Limbah-limbahnya kan pasti ada limbah air kan ya di kegiatan tambangnya. Itu akan ada pengolahan terlebih dahulu atau kalau langsung dibuang ke badan air, dan sistematisnya itu kira-kira gimana ya? Baik, izin menjawab. Nah, jadi dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan ini yaitu contohnya air asam tambang. Nah, untuk PT Adaro sendiri, air asam tambang ini sudah dikelola dengan menggunakan sejumlah kolam pengendapan. Jadi, habis di kolam pengendapan itu ada penyaringan pertama dan kemudian dikasih kapur supaya bisa menetralkan air tersebut. Nah, kemudian PT Adaro juga sudah memastikan hanya air hasil pengolahan limbah yang sudah memenuhi baku mutu yang sudah bisa dibagikan ke badan air seperti itu. Berarti untuk airnya itu dikelola sendiri oleh PT Adaro ataukah ada pihak ketiga lainnya? Dikelola PT Adaro sendiri dengan adanya Oh, sejumlah kolam pengendapan tersebut, Bapak. berarti diolah lagi nanti entah dibuang ke badan air ataupun dipakai lagi ya nanti ya sesuai kebutuhan masing-masing ya berarti ya. Oke, berarti Iya, bagus. betul, Bapak. Bagus juga nih Adaro nih, pantas propernya emas nih. Bahaya nih. Mungkin lanjut aja lah ya. Langsung ke bidang selanjutnya kita. Bidang selanjutnya itu ke limbah B3 aja mungkin ya. Untuk limbah B3 ini kira-kira permasalahan di B3 itu apa aja ya? Mungkin karena kan B3 itu kan masuknya ke sampah. Eh, Tadi ada mungkin pemberian warna mungkin ya. Karena kan sampah-sampahnya itu kan eh limbah-limbahnya ini, limbah B3 ini kan banyak jenisnya itu. Kira-kira penerapan pemilahan limbahnya itu gimana ya dari pihak Adaro? Oke, baik. Izin menjawab, mungkin saya dari perwakilan tim ahli limbah B3 yang akan menjelaskan terkait dengan pengelolaan limbah B3 yang ada di PT Adaro. Jadi PT Adaro ini telah melakukan pemilahan sampah dengan menyediakan tempat sampah yang berbeda warna. Jenis warnanya itu ada 4 warna. Yang pertama warna merah, itu tempat sampah khusus produk limbah rumah tangga yang mengandung limbah B3. Untuk warna orange itu untuk sampah bekas kemasan produk yang mengandung limbah B3 atau limbah B3 yang sudah tidak digunakan lagi. Untuk tempat sampah berwarna hitam itu khusus sampah barang elektronik yang telah rusak atau tidak digunakan lagi. Dan yang terakhir untuk tempat sampah warna coklat itu khusus sampah B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah dan juga B3 yang tidak terpenuhi spesifikasi produk menggunakan bahan dasar yang tidak mudah rusak. Jadi 4 kategori ini menyesuaikan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor Permen LHK nomor 9 tahun 2024 tentang pengelolaan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan juga limbah bahan berbahaya dan beracun yang ada di pasal 18 ayat 4. Begitu, Pak. Berarti limbah B3-nya itu kan ini kan di dalam hutan ya. Berarti ntar dia dilakukan penyimpanan terlebih dahulu yang nanti akan dikasih ke pihak ketiga atau gimana ya? Kira-kira. Jadi ada yang dimanfaatkan oleh PT Adaronya dan juga ada limbah B3 yang diserahkan oleh pihak ketiga untuk dilakukan pengelolaan lebih lanjut.
Oh, berarti ini kan limbah B3 ini kan juga berbahaya juga kan ya, sesuai Ya. namanya kan. Kiranya itu ada SOP-SOP-nya nggak sih dalam penanganannya itu? Karena kan ya kita tahu lah limbah B3 itu nggak bisa asal ditangani. Jadi untuk di PT Adaro ini sudah dijelaskan secara rinci di perincian teknis dokumennya ada tersendiri. Hmm. Bisa kita lihat di situ, Pak, tentang Oh, pengelolaan limbah B3 yang ada di PT Adaro. oh, berarti lengkap juga ya secara PT Adaro ya. Iya. Oke, bagus bagus aman. Berarti ada temuan nggak sih dari B3-nya tentang spill ke masyarakat atau spill limbah ke masyarakat, nggak ada ya dari B3 ya? Karena ini lumayan berbahaya nih. Sejauh ini cukup aman karena kita dipantau langsung oleh KLHK terkait dengan pengelolaan limbah B3-nya, jadi kita sangat taat aturan, Pak. Oke, siap, mantap. Bagus nih. Ini tadi juga saya cek-cek di berita sih nggak ada nih. Yang terakhir berarti mungkin dari manajemen limbah padat dan pasca tambang ya tadi ya Ibu Cindy ya. Iya, Kak. Nah kan Adaro itu kan juga di dunia pertambangan lah ya. Eh, dan juga kan ini kan skalanya skala besar, propernya juga kita tahu secara proper emas berarti kan juga bagus lah. Sekiranya dari aspek pertambangan itu apakah ada hal yang tidak taat ya untuk di manajemen limbah padat dan pasca tambangnya? Ataukah Eh, semuanya taat? kalau kalau di sini sih PT Adaro itu cuman kurang di bagian pengendalian radiasinya kan, Pak. Jadi PT Adaro ini belum jalanin program tentang dampak radiasi yang dihasilkan dari penambangan. Itu aja sih, Pak. Kalau yang lainnya untuk konservasi lahan, terus pemurnian kayak pemurnian Kualitas lahan kah? Atau pemurnian bukan yang efektif dan efisien? ini, Pak, pemurnian yang kayak melakukan pemanfaatan cadangan marginal mineral yang kadar rendah, terus melakukan menggunakan teknologi pengolahan untuk pemurnian yang efektif dan efisien. Itu kalau Adara itu udah sebenarnya. Tapi kalau untuk yang radiasi, Adara belum ngelakuin. Kira-kira dalam tadi kan ada konservasi lahan ya namanya pasca tambangan juga ada konservasi lahannya untuk ngebalikinnya itu. Kira-kira ini sudah Iya, pasti dilakukan atau hanya ya seperti kita tahu lah umon-umon aja atau kayak gimana? ini sudah pasti dilakukan ya Pak, karena kami juga kan sebelumnya melakukan annual report yang bakal dipublish di Oh, sesuai di anual. website perusahaan kami. Jadi bisa dicek dengan sendirinya kalau di PT Adara itu sudah melakukan program biodiversity management untuk konservasi lahannya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang melingkup yang pasca tambang sudah aman kok. Berarti ada roh Hmm. itu yang belum main itu dalam penganalisisan radiasi dampak radiasi ya. Itu belum, sisanya yang lainnya sudah aman. Mungkin ini menanyakan mengenai keseluruhannya. Eh, kan ini kan udara, air, tambang, B3 itu kan limbah semua ya, ibaratnya kan ya. Apakah sudah dikelola dengan baik dan ataupun produksi pengelolaan limbahnya sudah baik ataukah ada logbooknya atau ada gimana itu kira-kira dari semua aspek ini gimana? Oke, mungkin saya izin menjawab terkait pengelolaan limbah B3 yang ada di PT Adaro. Jadi pengelolaan limbah B3 PT Adaro itu sudah mengacu pada SOP pengelolaan B3 dan limbah B3 nomor AI HSE 17 tahun 2013. Di sini itu PT Adaro telah membuat tempat penyimpanan sementara limbah khusus B3 dan juga sudah mendapatkan izin dari Bupati Tabalong sebagaimana terdapat pada bagian perizinan yang telah tercantum.
Jadi kegiatan pengelolaan limbah B3 itu melalui pemanfaatan, PT Adaro juga melakukan pengelolaan dengan cara pengiriman ke pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari KLHK atau pengelola limbah B3 yang berizin. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpanan limbah B3 melebihi waktu 90 hari, seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan dan perizinan yang diperoleh. Begitu, Pak. Oke, untuk yang lainnya, apakah untuk SOP-nya ataukah untuk SOP pengelolaannya atau pengerjaannya? Karena ini kan berhadapan dengan lingkungan ya, kira-kira. Izin menjawab ya Pak. Untuk yang SOP dan lain-lain itu udah sesuai SOP dan udah dilaporkan setiap laporan di LKL, FPL-nya juga. Itu sesuai, kalau K3 itu kayak sesuai udah sama ISO 4501. Jadi udah aman untuk aspek-aspek lainnya. Berarti Sesuai. pengelolaan lingkungannya pun kalau tadi ngebahas ISO 45001, berarti pengelolaan lingkungannya pun sudah sesuai dengan ISO 14001 ya, sistem manajemen lingkungan ya, untuk semua aspek di sini ya. Untuk kualitas air, udara, tambang, dan B3. Iya, betul, Pak. Sudah sesuai dengan ISO. Oke, karena kita kan ini juga perusahaan yang lumayan besar ya, sangat besar. Jadi kan mungkin harus ngikutin yang nggak standar SNI aja, tetapi harus sesuai ISO. Mungkin akan saya eh, rangkum sedikit ya untuk tiap divisi, untuk tiap ahlinya. Berarti untuk tim kualitas air itu sudah melakukan pengecekannya dengan peraturan yang terbaru ya, berarti ya PP 22 tahun 21 ya. Iya, Eh, betul Bapak. yang udara pun juga PP 22 tahun 21, betul betul kan ya Pak Jaki ya? Iya, betul Pak. Dan ini semuanya pun sudah dilaporkan pada LKR LPL ataupun izin laporan lingkungan lainnya yang tiap beberapa bulan sekali, 3 bulan, sebulan atau 3 bulan, untuk trimester kalau nggak salah. Apakah sudah ya kalau nggak salah PT Adaro ya? Iya, betul sudah Pak. Mungkin yang temuan yang tidak taat itu dalam pelaksanaan radiasi ya tadi ya, dari pasca tambang Iya, itu. hanya itu aja untuk pasca tambang. Kira-kira dari PT Adaro sendiri untuk perbaikannya lah, untuk nanti supaya menjadi taat ataupun eh, solusi ke depannya apa? Kira-kira gimana ya dari Ibu Cindy? Yang jelas bakal dianalisa dulu sih Pak. Itu penghasilan radiasinya itu berdampaknya segimana gitu ke pekerja-pekerja di pertambangan itu. Ntar kalau udah dianalisa, dikasih tahu sejauh mana dampaknya, seberapa bahaya, itu baru kita cari cara buat ngedanggulanginnya. Oh, berarti nanti karyawan pun juga dilakukan pelatihan mungkin ya Iya, untuk penanganannya. Oke, iya. mungkin jadi dari catatan saya sebagai auditor yang nanti akan disampaikan mengenai sertifikasi sertifikasi karyawan mengenai keselamatan radiasi pada pasca tambang ya. Iya, Pak. Oke, apakah dari rangkuman saya yang tadi ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikoreksi untuk tiap-tiap yang hadir nih, untuk Ibu Ananda, Ibu Risti, Ibu Jaki, dan Ibu Cindy? Apakah sudah aman? Biar nanti kan Sudah aman. saya sampaikan ke KLHK pun juga enak, itu dari Adaro enak, KLHK pun enak, dan saya pun juga enak. Sudah aman kah? Oke, berarti sudah aman ya. Mungkin sekian saja sih dari saya sebagai auditor untuk siang hari ini ya. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Itu pun juga pertanyaan yang dari kepala tim audit titipkan kepada saya untuk nanti dilaporkan kepada LHK. Jadinya mungkin sekian saja audit pada malam hari ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.
kasih.